ada kitab suci Al-Quran yang ditimbun. Disuruhnya sama Bang? Saya disuruh dengan keluarga Ibu Nyai, rumah Ibu Nyai sendiri. Coba ini pemerintah Sukatani, Kecamatan Sukatani, Desa Sukamulya. Aturan dari BWWS itu harusnya 5 meter dari bantaran kali buat tanggul. Sedangkan ini dari depan jalan ini, apa mau ngebon timun cuma 2 meter aja, enggak ini Pak. Tolong, kalau mau adil, merata, adil. Jangan musola yang buat tempat ibadah sampai jadi korban. Ini harusnya sesuai. Kita sama-sama rakyat Indonesia, katanya buat keadilan. Mana keadilannya? Apa ada oknum? Apa mau saya gerakin lagi masa untuk keadilan? Banyak warga rumahnya yang sudah terlanjur dibongkar, kan udah ada yang dikosongin. Sampai bahkan itu udah sempat banyak barang-barang yang dijarah sama warga sendiri. Ya, Pak ini yang menjadi korban dengan salah dilakukannya seperti itu. Ya, ini contohnya ini bapak kita nih, ya kan rumahnya itu padahal sudah melebihi 5 meter, itu udah sampai 6 meter lah lebihnya gitu kan. Kenapa harus dibongkar paksa gitu? Termasuk tanpa izin. Ya, tanpa izin dulu. Itu sebelum barang-barang yang di rumahnya itu dikeluarin. Jadi udah langsung dikeruk saja sama Beko. Bahkan sampai ada rumah ibadah musola pun itu sempatan dibongkar. Itu sampai kitab suci Al-Quran pun tidak terselamatkan, langsung diuruk. Bahkan barang-barang AC seperti itu. Ada berapa banyak sih Pak yang terdampak? Ya Sekitar kita nggak bisa menghitung berapa rumahnya. Ya itu banyak juga sih rumahnya. Ya hampir ratusan, hampir sampai ratusan. Warga yang terdampak Ya itu sebagian ada yang ngontrak, sebagian ada yang masih bertahan. Ada yang walaupun rumahnya sebelah. ada yang tidur di jalanan. nggak ada pemberitahuan akan dibongkar, nggak ada. Sebelumnya tidak ada Pemberitahuan ada. dibongkar. Harap apa Pak Haji kepada pihak pemerintah yang bekerja sama dengan pihak proyek atau pembangun tersebut. Masukan Pak Haji dan harapan Pak Haji kepada masyarakat apa nih Pak Haji? Ya masukan saya udah sosialisasi baik dengan Pak Jainuddin awal waktu saya bawa Beko awal itu yang sama Haji Kunang memang harus dibongkar dan masyarakat juga udah nerima. Ya adapun gesekan, jangankan kita di pekerjaan di rumah tangga aja udah biasa gesekan. Makanya saya mengharapkan kepada masyarakat ikuti aturan ini. Kalian juga tidak membeli tanah ini, menempati tanah ini berpuluh-puluh tahun. Harusnya juga dia menabung untuk beli tanah yang benar. Ternyata malah para beli motor, beli emas, itu kesalahannya. Makanya saya sosialisasi bongkar, insya Allah nurut untuk dibongkar. Terus Pak Haji, untuk bahu jalan, bahu antara bibir kali sama warga yang Bapak Haji tahu berapa meter sebenarnya Pak Haji? Saya nggak akan menceritakan masalah kecamat awal ya. Kalau berdasarkan edaran memang kan harus 5, 2 habis emang. Habis. Harus habis. Oke. Panjang bicara. Terus masukan Pak Haji kepada pihak pertanahan atau pemborong tersebut seperti apa Pak Haji? Ya saya nggak bisa masuk intervensi itu ya. Karena apa? Enggak, maksudnya masukan Pak Haji ini dalam kegiatan ini seperti apa? Karena kan beliau kan ada di samping Pak Haji nih. Artinya saya wawancara sama Pak Haji dan beliau mendengar. Apa nih harapan Pak Haji? Harapan saya pekerjaan segera selesai. Amin. Ya, tidak ada hambatan apa-apa lagi. Bahkan saya mengawal dia untuk bekerja demi lulusnya pekerjaan ini. Masyarakat juga jangan terlalu menuntut apa-apa karena memang itu bangli. Gitu. Kecuali tanah milik. Adapun nanti ada kerohiman atau apa itu kan di luar saya. Tapi saya lagi memperjuangkan kepada Bupati untuk memberikan, tapi Bupati balasannya untuk anggaran yang lain aja bah, katanya ini kalau dikasih satu akan minta semua. Saya memang tidak punya uang itu, jadi saya berharap pekerjaan ini segera selesai. Makanya saya nggak mau tertunda-tunda. Kalau dia sih memang katalog kan dibayar, gua kerjakan nggak dibayar gua tinggal pergi, betapa rugi saya gitu. Makanya yuk kita kawal bareng-bareng ini pekerjaan supaya pekerjaan tepat waktu dan baik bisa dinikmati oleh kita. Kita kan masing-masing pada hidup, kita pasti punya harta, saling sedikit membantu, wajar lah. Saya akan membantu demi kelancaran pekerjaan ini. Begitu Pak Islam. Beritanya buat ke Bapak Bupati, ya kan? Saya beritanya tuh buat jembatan. Jadi saya minta biar saya warga desa Sukamulya, saya minta mohon
mohon jembatan antara dua penghubung desa minta dibangun kembali. Kata saya kalau bisa ditinggiin itu kayak arus air sama sampah itu lancar gitu. Kan itu kan udah clear tuh kan sebenarnya udah selesai tuh sebelum Johor itu udah selesai. Saya kan pulang gitu, Pak. Saya pulang kan kata dia begitu saya kemarin itu saya lewat situ emang nggak sengaja mau mampir ke situ, saya cuma lewat aja kan. Begitu saya lewat dipanggil, ini terkumpul lagi ya. Yang manggil siapa? Ibunya juga gitu ya. Soalnya orang wartawannya udah sampai gitu. Udah sampai Pak Haji Apuk. Buat ngeliput itu lagi Bu, apa jembatan? Ya, itu. Ya udah yuk, kalau emang dari wartawan TV mah buat jembatan mah ya yuk saya mau. Kan itu kan udah selesai kan udah oke lah kata kan saya. Ya, saya kan nggak langsung maju lagi ke depan kan. Nah, nggak tahu dia minta ada orasi kan gitu bahwa dia suruh kita ngomong bahwa rumah yang dibongkar, keadilan rumah yang dibongkar kan gitu kan, ada anak yatim kan gitu kan. Terus masalah musola yang langsung dibongkar, terus disuruh bilangnya ya kan ada kitab suci Al-Quran yang diuruk, Nah itu. terus Penjarahan. AC itu ada penjarahan. Kalau AC sih nggak jadi pikiran sama teman-teman Ya, ya. berarti itu semua disuruh ya. Disuruh sama siapa? Ya, disuruh sama siapa itu? Disuruh sama ibunya itu. Bunyai itu apa jabatannya? Biasa atau ada jabatan? Itu keluarga dari pemilik musola, Pak. Keluarga dari pemilik musola. Oh, keluarganya. Iya. Saya sih emang nggak lihat langsung bahwa bapak isi musola itu diuruk. Kan? Saya emang taunya emang musola itu dibongkar gitu kan. Saya lihat. Nah, 8 tahun 8 tahun. Ya, kemungkinan basket kan. ada pun kata-kata yang dikeluarkan tentang masalah dari awal Bahannya bangun ke saya ya. terus Ya saya di Koramil. Ya saya di Koramil. terus pembakaran musola, Oh ya udah, terpikir suruh ngambil. penjarahan, Iya, iya. yang lain sebagainya. Langsung ngadep dan Tamil atau Saya minta maaf Iya. yang seluas-luasnya. Oh, itu. Ya intinya Ya kan? dengan kata-kata adik saya dari hasil video yang kemarin, ya karena memang dia satu disuruh juga. Nah, bukan dari kata hati yang sebenarnya. Saya ngeliat sih. Ya, intinya dengan adanya klarifikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aris Hamam, sebelumnya saya minta maaf untuk mengklarifikasi atas video yang sudah beredar atas diri saya yang mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran tersebut telah ditimbun. Saya mohon maaf sebelumnya untuk takutnya saya meresahkan warga masyarakat ya kan. Saya sebelumnya minta maaf. Saya sebelumnya tidak tahu bahwa ada penimbunan yang ditimbun kitab suci Al-Quran. Saya cuma disuruh. Saya mengetahui bahwa ada pembongkaran musola, cuma saya tidak tahu bahwa ada kitab suci Al-Quran yang ditimbun. Disuruhnya sama siapa, Bang? Saya disuruh dengan keluarga ibu Nyai, rumah ibu Nyai sendiri. Saya mohon maaf sekali lagi atas kesalahan pribadi saya yang bikin resah warga, terutama Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, atas ucapan saya, atas video saya yang sudah beredar. Saya minta maaf. Sekali lagi, saya mohon maaf, minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas nama pribadi Aris Hamam, saya warga Desa Sukamulya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat himbauan. Kalau saya harapannya agar masyarakat yang tinggal di Bangli itu sadar diri, mengingat dampak dari hal itu dua desa, bahkan tambah satu desa di Sukamana, Desa Sukamulya dan Desa Sukamana, akibat adanya Bangli yang sampai dengan hari ini masih belum rapi ditertibkan, itu sudah jelas menjadi penyebab banjir yang dekat gitu. Karena dari celah-celah setiap rumah itu air mengalir ya.
Udah 3 desa kebanjiran, 4 sekolah dasar kebanjiran, terendam air. Sukamulya 01 sampai Sukamulya 03 dan tambah lagi Sukamulya 05. Jadi harapannya sadar dirilah terkait dengan mereka katanya ada yang tidak mampu, tergolong miskin ekstrim. Alhamdulillah Bang, saya sebagai ketua Badan Kerjasama Antar Desa, saya sudah berkomunikasi dengan orang-orang desa bahwa tolong nanti itu didata. Biar nanti kita tindak lanjuti ke dinas sosial agar ada pertanggungjawaban dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Itu. Satu lagi Bang, terkait mengenai kapasitas Abang, kuping Abang juga pasti mendengar, dan kuping saya juga mendengar. Hal ini apa nih kapasitas Abang untuk mendampingi Pak Iwan? Mohon penjelasannya Bang. Saya sebagai ketua Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Sukatani sebagai kepanjang tanganan dari Mustika. Saya ditugaskan untuk melakukan monitoring kegiatan agar sesuai dengan komitmen kontrak. Tuh. Bahkan saya dituduh orang BRP, dia kan digaji, katanya Mangga silakan tanyain. Saya kerja sosial. Saya ingin pembangunan ini yang sudah keempat kalinya, karena 3 kali loh kegiatan normalisasi sungai Cikarang ini tidak berhasil, ya kan? Tidak berhasil. Nah, saya dan teman-teman akhirnya berdiskusilah bagaimana caranya agar pembangunan ini kita dukung dan kemudian hasilnya ada. Bisa terlihat kan, walaupun baru sedikit. Sekolah yang tadinya kebanjiran, alhamdulillah. Iya. Mungkin kata orang katanya air belum besar, padahal cukup lumayan. Gitu kan. Nah, terus kemudian permukiman penduduk di kampung Bungur Belakang itu sampai musola pun kebanjiran. Kemarin tidak ada hujan, tidak ada banjir, kebanjiran. Alhamdulillah sekarang. Walaupun baru sedikit. Bahkan sampai saya dibilang kafir, dibilang dajjal. Gak masalah. Saya dengar Abang pasti dengar kan? Iya. Ya, makanya Gak saya masalah. kuping Abang 2, saya juga 2. Saya dituduh kafir, dituduh dajjal, saya terima selama saya bisa bermanfaat untuk masyarakat Sukatani. Amin. Walaupun saya sendiri juga menjadi korban banjir. Tadi Bang dari kecamatan tadi sebagai apa Bang? Ketua Badan Kerjasama Antar Desa. Oke, terima kasih Bang. BKA. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.